apapun yang kita lakukan akan ada konsekuensinya juga ya Pak. Iya. Katik Guno bahagia di dunia tapi di akhirat sarojo. Iya. Pajaknya luar biasa Bapak gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wow, pastinya senang sekali kita hari ini di podcast Iwa bersama Cik Amal, Cek Ari, Mang Cek Ari. Mang Cek Ari. Kalau bahasa Palembang itu harusnya Mang Cek Ari. Mang Cek Ari, bukan Mang pempek aneh. Mang Cek Ari. Karena menunjukkan cowok itu ada mangnya. Iya. Mama. Alhamdulillah masih diakui cowok. Senang nih ya. Kita hari ini ada di podcast Iwa, tapi Iwa bukan sembarang Iwa, Mang Cek. Ini Iwa yang berwibawa. Karena ada wibawa di dalam Iwa tersebut. Boleh disebutkan Mang Cek Ari apa sih Iwa itu sendiri adalah singkatan. I-nya itu intelektual, W-nya itu wibawa, dan A-nya itu amanah, sedangkan K-nya itu adalah komunikatif. Pastinya ya, kita kan ada di Palembang. Jadi harus mengangkat kearifan lokal. Karena Iwa itu bahasa Indonesianya ikan. Betul. Jadi ada singkatan Iwa yang ada terkandung nilai-nilai dan juga ada arti di dalamnya. Nah, antara ikan dan Iwa itu ada bedanya. Apa Cak? Kalau Iwa hidup di banyu, kalau ikan hidup di air. Oh iya, itu beda bahasa kan. Pak Cak ini masih Ari nak ngelak. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Wow, siapakah spesial itu? Dan limited edition. Karena cuma satu-satunya di Sumatera Selatan. Karena ini tamu bukan sembarang tamu, ini tamu berwibawa juga. Kita kenalan langsung dengan narasumber kita hari ini, Sobat Iwa. Ada Bapak Sarjono Turin, SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Sarjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kita Pak sehat? Alhamdulillah baik. Dan sehat. Pastinya karena banyak tugas, amanah dan juga harus banyak yang diemban ya Pak ya. Harus semangat dan juga tetap sehat. Saya itu harus sehat dan fit. Sehat. 24 jam. 24 jam terus-menerus tak henti Cak Ari. Pastinya Pak Sarjono, kita mohon izin ada tema Pak kita hari ini, yaitu peningkatan sinergitas media massa dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi Cak Amma, kalau pepatah tua itu kan ngomong tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, Cak Ari sakit apa? Agak besak-besak suaranya. Aku tuh agak grogi sebenarnya baca itu. Iya kan? Iya. Jingok bintang itu agak ngeri ya. Iya. Tapi kan hati-hati. Dari Pak Sarjono juga humble, sangat friendly, menyambut kita juga dengan ramah ya Pak Sarjono ya. Ya harus. Harus. Izin Bapak terima kasih Pak atas waktunya. Di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat, pastinya sudah menyempatkan hadir di sini untuk datang di podcast perdana. Podcast perdana di Iwa Podcast Studio. Benar. Kita ngomongin masalah tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita jauh mengenal ke tema kita Pak, kami ini pengen tahu dan juga Sobat Iwa pengen tahu, Pak Sarjono memulai karir sebagai seorang jaksa. Nah, itu tahun berapa sih Pak? Saya bergabung di institusi jaksa ini dengan tahun 1993. 1993. Sudah lahir. Jadi penugasan saya sudah hampir dikatakan seperempat Republik Indonesia. Awal pertama kali saya bertemu Kejaksaan Agung sebagai staf bidang pengawasan. Kemudian tahun 95 saya mutasi di Sumatera Selatan ini juga sebagai jaksa pertama di Kejaksaan Tinggi Sumatera. Jaksa pertama di Kota Palembang. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Zaman itu kantornya masih di Jalan Kapten Arifai, benar Pak. Sebelah kantor gubernur. Kemudian tahun 97 ada penugasan baru, saya hijrah ke wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai jaksa fungsional dan merangkap ketika itu diusulkan menjabat sebagai Kasubsi Tindak Pidana Korupsi pada Asisten Tindak Pidana Khusus. 97, berapa tahun Pak dari Jambi Pak? Kemudian tahun 2000, berarti kurang lebih sekitar 3 tahun, pindah lagi menjadi jaksa pada Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung sampai tahun 2004. Kemudian saya menjabat Kasih Evaluasi Pelaporan Bidang Intelijen dengan lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2004 itu Pak. Ya, undang-undang ini. Undang-undangnya ya. Undang-undang 30 tahun 2002. Kemudian terbentuklah lembaga
Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi. Itu amanah dari Undang-Undang 31/19 tentang pemberantasan korupsi. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka terbentuk lembaganya. Kitalah dulu yang masuk ke lembaga itu. Jadi pengangkatan sumber daya manusia di KPK itu pertama ya dari unsur kejaksaan, unsur kepolisian, ada unsur BPKP di situ. Tiga ya, Pak? 3. Ada lagi Lembaga-lembaga lain. lainnya. Dari terbentuknya tahun 2004 tersebut saya berkarir sampai dengan tahun 2011. Ditarik lagi ke kesatuan menjadi kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang artinya kejari pertama, Pak. Jadi pertama Kejari saya. Setelah itu 8 bulan tahun 2012 awal mendapat perintah lagi menjadi asisten intelijen di Provinsi Lampung pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Kemudian tahun 2014, 2 tahun 5 bulan saya di sana, ditarik lagi menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Jadi saya waktu itu sebagai Kasubdit Penyidikan. Kemudian tahun 2015 dipromosi lagi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri lagi. Di mana tuh, Pak? Jakarta Selatan. Di Jaksa. 1 tahun 3 bulan dari situ, kemudian dipromosi lagi menjadi asisten lagi, asisten tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Khusus DKI Jakarta. Kemudian dari situ tahun 2018 dipromosi lagi menjadi koordinator di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Khusus menjadi Koordinator. Setelah itu 1 tahun kemudian 2019 dipromosi lagi menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Samarinda. Kejaksaan Tinggi Samarinda, Pak. Ya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, oke. Di kotanya Samarinda. Ya. 9 bulan kemudian ditarik lagi, dipromosikan lagi menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di DKI Jakarta sampai tahun 2020. Dari 2019 sampai 2020 tadi Wakajati DKI. Kemudian tahun 2020 itu juga mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sultan. di Kendari. Dari tahun 2022 bulan Maret dipromosi menjadi menjadi Direktur Eksekusi dan Luar Biasa di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. 2020, masih di tahun 2020, Pak. Iya, 2022. Iya, tadi kan 2020 udah di Ya, Wakani DKI Jakarta. Ya. Terus jadi Kajati di Sultra di Tenggara. Terus 2022 ditarik lagi menjadi Direktur Eksekusi dan Upaya Hukum Luar Biasa. 5 bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Agustus 2022 mendapat satu keputusan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang saat ini. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya, Bang Syari, 30 tahun Palembang tuh moncer. Alhamdulillah. Iya, berkiprah. Pasti dia bukan waktu yang singkat, Pak, 30 Panjang. Sudah hampir seumuran Cik Amal, Pak. Ya. Iya. Lah tuh, Ijak masih muda itu kan. Muda. Asal jangan mudah marah, Beb. Nah, itu dia. Cepat tua. Cepat tua, iya. Dan pasti kita sudah mendengar tadi jalannya, ya, Pak, jalan karir. Jaring karir seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bapak Sarjono. Yang saya ingin tanyakan lagi, Pak. Silakan, Mas. Ya, silakan. Jadi jaksa itu cita-cita, pilihan atau kebetulan? Tuntutan, Pak. Nah, ada bukaan melok aku. Kami kan cak itu kan. Cak itulah kira-kira. Jadi ketika masih kuliah itu kan kita sudah harus menentukan. Kalau kita masuk fakultas hukum, endingnya kan ada di situ jadi profesinya hakim, ada jadi jaksa, ada jadi pengacara, atau penegak hukum lain, sudah itu. Ini 3 itu aparat penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. Notaris juga bisa, Pak. Notaris bisa. Ya. Tapi dari awal saya bukan arah pidana.
Oh, Ini lebih cenderung kepada masalah pidana. Nah kalau notaris tadi perdata. Lain lagi. Lado bayangan caknya tuh Iya. akun masuk kejaksaan tamat hukum ini. Nah, itu kira-kira Pak. Iya, mau tidak mau harus lanjut ke sana profesinya dari jadi kejaksaan. Tapi memang cita-citakah Pak atau bagaimana sebetulnya yang harusnya diikhtiarkan seperti itu? Sebenarnya sih cita-cita kita waktu sekolah kan ya penting kita tidak menganggur lah. Kuliah fakultas hukum otomatis kita banyak mempelajari masalah hukum. Ya. Benar. Hukum pidana, hukum perdata, baik di luar hukum pidana perdata, kita tindak pidana secara korupsi. Nah, saya memang ketika sudah bergabung di kejaksaan itu, saya lebih intens penanganan masalah korupsi. Tahu itu gimana ceritanya, sehingga saya di mana tempat itu pimpinan menempatkan di posisi di situ. Mungkin dikarenakan pengalaman di KPK itu mungkin Pak ya. Sebelumnya. Sebelumnya juga sudah memang di bidang korupsi Pak ya. Ditugaskan di pidana Iya, korupsi. kan sebelum KPK berdiri saya sudah di Pitsus, di Kejati. Misalnya saya di Pitsus menyidik perkara juga. Masuk di Jambi juga sebagai kasussi penyidikan tidak bidang korupsi juga gitu. Karena pertimbangan itulah saya ditarik masuk Satgas Intelijen. Nah, kemudian untuk masuk menjadi bergabung di KPK itu ada syarat juga ketika itu. Tidak langsung ujuk-ujuk diterima, enggak. Diseleksi. Oh, ada tesnya juga Ada Pak ya. fit and proper testnya Pak. Ada. Oke. Sebelum proper test itu ada seleksi administratif. Syaratnya pernah menangani perkara korupsi dengan bukti ada surat perintah penyidikan, bahkan penuntutan minimal 2 perkara. Jadi Syarat. atau wong sekarang ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya Pak. Iya. Karena sudah ada pengalaman yang mumpuni ya pastinya Iya. Pak, bukan sembarangan. Dia ini galak korupsi Pak, korupsi duit emaknya. Tidak. Tidak, ya. Korupsi waktu Pak ya, agak ngaret. Iya. Nah, silakan Pak. Grade untuk masuk bergabung di lembaga anti rasuah KPK itu dia punya grade yang tinggi. Standar tertinggi Pak ya. Tinggi. Jadi nggak langsung terima-terima kita rekrutmen di sana itu, walaupun sudah status jaksa harus lulus seleksinya itu tadi, baik administratif maupun teknis. Jadi ketika bergabung itu sudah running, tidak ada Nah, lagi sudah menguasai belajar, lapangan nggak ya, bisa. Pak? Benar. Kami pindah ke sini atau bergabung sini pengen belajar, udah bisa lagi. Enggak baca cacak gila. Nggak baca lagi. Langsung megawi. Iya. Langsung megawi. Makanya dia grade-nya terlalu tinggi itu tadi. Luar Ya, biasa. alhamdulillah ketika itu dari seleksi sekian puluh orang saya masuk di situ. Kemudian sebelum mulai start di KPK pun ada pelatihan lagi. Jadi ada namanya jaksa dan hakim khusus menangani spesialis korupsi. Korupsi. Itu dibidik selama kurang lebih 3 bulan. Ada pula pelatihannya ya Pak ya? Ada. Ini 3 bulan itu setiap hari kita tidak hanya teknis saja tapi di situ diberi pelatihan-pelatihan yang membentuk otak kita ini, kayak di brainstorming itu otak kita dicuci Iya. untuk tujuan hidup kita ini apa. Bukan hanya masalah memberantas korupsi, tapi ingat ketika manusia itu sudah dilahirkan ke muka bumi, apa yang dia tujuan hidupnya apa, sampai kemana ketika dia sudah berakhir hidupnya, apa yang akan dia bawa ketika dia menghadap yang maha kuasa. Jadi cuci otaknya. Sudah dicuci otak. Jadi- Kebayang enggak Bang Syarif? Aku cuci baju, Be. Asal jangan pencucian uang. Jadi bapak kita ini karir moncer, otak moncer. Otak monceng. Mendukung dan mumpuni galau. Lah cocok galau nih. 30 tahun berkiprah sebagai seorang jaksa. Nah, Pak, mungkin ada hal-hal yang menarik sih Pak yang masih sampai sekarang Bapak ingat. Pengalaman yang tidak menarik. terlupakan. Nah, Terang sekali. salah satunya Pak mungkin. Jadi penegak hukum itu, ya, saya filosofikan ibarat kita ini wakil Tuhan yang diberi amanah untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak boleh kita lupakan. Konotasinya sama dengan malaikat jadi jaksa itu, nggak main-main loh. Tapi kalau ketika kita laksanakan itu sesuai dengan amanahnya, sesuai dengan tusinya, tugas fungsi kita, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 16 2004 2021 di pasal 30 itu, bahwa tugas jaksa itu antara lain satu, dia dalam hal pelaksanaan bidang intelijen, dia dapat melakukan pengawasan kepada orang asing, melakukan pengawasan terhadap barang cetakan, termasuk memberikan penkum hukum kepada masyarakat di bidang intelijen. Di bidang pidana umum dia melakukan penegakan hukum, ya, hukum pidana umum itu melakukan eksekusi terhadap perkara-perkara yang sudah inkrah, Ya. melakukan
pengawasan terhadap terpidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat. Kemudian dia melakukan data statistik kriminal di bidang pidum. Di bidang tindak pidana khusus, dia dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyidik, penuntut dan eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, itu dapat melakukan penegakan hukum, penangkapan, penahanan, pencitaan, penggeledahan dan lain-lain. Komplit jadi Pak ya? Komplit. Belum lagi di bidang perdata dan tata usaha negara, dia mewakili kepentingan negara sebagai jaksa pengacara negara. Dapat melakukan mediasi, negosiasi dalam perkara-perkara perdata. Nah, kira-kira itulah. Jadi kalau kita laksanakan itu segitu ya sama dengan tugasnya malaikat diberikan aman oleh Yang Maha Kuasa. Benar. Jadi Tanggung jawabnya besar Pak ya? luar biasa. Makanya dapat kita laksanakan secara tepat, secara baik, dapat kita pertanggungjawabkan dan transparan serta kita bisa pertanggungjawabkan pada yang Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan tanggung jawab sama manusia baik, tapi bertanggung jawab di Tuhan akhirat juga. Tanggung jawab di akhirat. Karena apapun yang kita lakukan akan ada konsekuensinya juga ya Pak. Iya. Katik Guno bahagia di dunia tapi di akhirat sarojo. Iya. Bacaannya Luar biasa Bapak gitu nih. Nah, kita masuk ke tema ini, Ya. Bang Ari. Jadi itu tema kita ini ada peningkatan sinergitas media massa Dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Pak. Nah, kita pengen minta pandangan nih awalnya kepada Bapak. Apakah melihat rekan-rekan pers yang sekarang pemberitaan khusus terkait dengan informasi dari Kejaksaan, apakah pandangan Bapak sendiri seperti apa sekarang? Saya merasa alhamdulillah dan bersyukur bahwa teknologi ini berkembang sangat luar biasa. Kalau kita dulu untuk menyampaikan berkomunikasi itu ya prosesnya panjang sekali. Hingga apa pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat itu mekanisme sulit dan tidak bisa terjangkau dalam waktu seperti sekarang ini. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini tentu akan membawa konsekuensi positif maupun negatif. Kalau positif tentunya seperti sekarang yang kita lakukan ini. Jaksa punya tugas fungsi melakukan penegakan hukum, penyuluhan hukum, penerangan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya media IT yang lebih baik ini tentu penyampaian informasi itu cepat. Benar. 1x24 jam peristiwa di sini sudah sampai. Sepersekian detik sudah sampai, Pak. Dunia dalam genggaman kita. Benar. Betul. Itu dari sisi positif. Kita sampaikan ya aturan-aturan regulasi segala macam. Sisi negatifnya ada juga. Kita banyak lihat sekarang ini fungsi IT disalahgunakan oleh berbagai macam kejahatan. Ada kejahatan skimming, ada kejahatan untuk melakukan penipuan-penipuan, pembobolan rekening bank, kemudian ada juga pinjol online yang ilegal. Dengar ke Ari. Jadi pinjol, jangan galak minjem pinjol lagi. Nah itu dia, iya kan? Kita kasihan kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan masyarakat kita, kurangnya sosialisasi dalam hal pasal, dia terjebak dengan modus-modus penipuan kayak seperti itu. Nah kita makanya jadi hubungan antara media dengan kita selaku jalan sangat-sangat baik sekali dan kita harapkan ke depan penyampaian informasi yang sedang kita tangani, nah kita sampaikan bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya sisi-sisi gelap dalam penanganan perkara. Transparansi jadi Pak ya. Transparan dan akuntabel. Jadi harus objektif juga bahwa kita misalkan beberapa kasus yang kami tangani selalu kami publis dalam rangka juga untuk penyampaian informasi kepada masyarakat bahwa kejaksaan itu udah nggak seperti dulu lagi. Kita transparan dah penanganan perkara. Tidak ada yang namanya tebang pilih. Benar. Tidak ada tajam ke bawah tumpul kata, sudah ada. Semua equality before the law. Semua sama di mata hukum. Dan masyarakat bisa mengakses, bisa melihat apa yang dilakukan oleh kita kan. Dan salah satunya adalah media informasi inilah yang bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Benar. Genggam informasi Dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Karena media ini menjembatani informasi, Pak. Betul Benar. Juga harus berhubungan baik antara kejaksaan dan juga media. Nah, tapi yang menarik nih Pak dari C Amal, bagaimana dari kejaksaan ini nih, bagaimana ya Pak ya? Banyaknya oknum. Nah, oknum yang mengaku-ngaku sebagai pers. Nah, bagaimana Bapak ini mengetahui agar informasi tersebut tidak disalahgunakan nih Pak bagi para oknum tersebut dari hal-hal yang disampaikan oleh kejaksaan sendiri? Oleh karena itu dalam setiap penanganan perkara kita selalu selektif juga dalam menyampaikan informasi. Di kejaksaan itu sendiri ada organisasi atau
kelompok yang menyatukan antara media-media ini yang tergabung di dalam Porwaka, Nah, Forum Komunikasi Wartawan. Nah, jadi Porwaka ini yang menjembatani, dia punya grup dan di antara grup ini dia sudah punya daftarnya. Ini dari media ini dari media ini. Sehingga kalau ada di luar kelompok ini yang membuat tulisan atau membuat pendapat yang bukan anggota dari forum Porwaka. nah, ini pasti patut kita curigai. Oke. Ini ada kepentingan apa ini? Apalagi dia tidak melalui check and recheck kepada sumbernya dari mana. Nah, ini akan dengan sendirinya akan terbuka. Oleh karena itu kita sangat sekali intens selaku sumber informasi hukum di kantor kita selalu meminta upload data. Oke. Siapa aja anggota Porwaka ini? Nah, kita salurkan kepada bidang intelijen untuk mendatanya. Benar, untuk memberikan informasi pastinya Iya. ya, Pak, dengan tepat sasaran, bukan di oknum-oknum tersebut. Jadi makanya sobat-sobat Iwak di rumah yang nonton ini, nah hati-hati. Iya. Yo. Jangan asa aku nih dari ini lanjut. Nah, kaget salah masuk lubang buaya. Cak ini Pak korban lubang buaya. Iya. Mulai aja. Kita minum Jadi- dulu. Suara Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan Pak, biar lebih Apa tuh? santai kita minum dulu. Jadi- Nah, iya dari tadi kayak Oh, iya. Bapak haus. Bagusnya gelasnya itu. Ada nama Bapak itu kabarnya. Iya. Kami ini Mr. Sarjono Turin. Wow. Memang sengaja Pak dibuatkan khusus untuk Pak Sarjono. Alhamdulillah, kopinya juga enak. Iya. Nah Pak, kita balik lagi ke masalah personality Bapak. Iya. Putra daerah mana sih Pak Sarjono Turin ini? Kalau dia namanya kira-kira gimana? Sarjono. Kalau tuh banyak anung Jawa. Wong Jawa. Jawa. Wong Jawa Pak. Nah Apakah tuh benar? kalau Turin tuh biasanya wong Itali. Nah, Jati Jawa Itali. Nah, Apakah benar Pak dugaan seperti yang Manci Ja- Ari bilang? Jadi saya itu asli Pujakusuma. Ah, Orang bapak ibu saya itu orang Jawa, tapi saya lahir di Sumatera. lahir di Lahir di Sumatera. Sumatera, tepatnya di Jambi. Oh, Jambi. Jambi. Meleset dikit tadi Jati ini Jambi. Jambi baik. Iya, iya, iya. Berarti besar-besarnya di Jambi, Pak? Di Jambi. Oke. Alumni saya juga di Jambi dari Universitas Jambi. Punjab. Punjab. Kuliah ada. Kuliah. Alhamdulillah Kak kuliah. Ya cuman itulah kita Kuliah apa rezekinya di. kuliah, Ren? Tapi memang pernah Pak kemarin bertugasnya di Jambi ya Pak. Jadi balik kampung. Iya, kan tahun 97 sampai 2000 saya bertugas di Jambi. Setelah itu baru masuk di Jagung lagi, Bisa ulang lagi. di staf intelijen tadi. Jadi kasih di situ. Ya banyak ya Bang Ciari. Banyak pengalaman itu Bapak. Dan juga pastinya melewati suka duka juga Pak. Oh iya. Kakak tuh suko terus. Ada dukanya juga. Nah kita. Nah, tadi ada pertanyaan ya, Apa, apa suka duka Bapak? Nah yang selama jadi boleh PSN? Pak. Nah, Boleh. jangan nyingok lemaknya baik Pak. Iya. Jangan kau kira aku lemak baik. Jadi penugasan saya di sana itu banyak sekali. Mungkin di antara teman-teman juga banyak yang belum pernah merasakan seperti saya. Jadi untuk meniti karir di kejaksaan itu kita selalu siap menerima perintah oleh pimpinan. Nah, perintah kepada kita itu saya menyidik menangani yang satu profesi dengan saya. Bayangkanlah senior saya harus menangani perkara itu. Menyidik, menuntut, dan menyidangkan sampai dengan eksekusi. Bagaimana kita merasanya? Tapi karena profesionalitas tadi saya katakan dalam penegakan hukum tetap saya laksanakan karena ada perintah, ya mau tidak mau ya harus kita laksanakan. Benar. Sehingga itu yang jadi berat bagi saya. Karena ketika itu ya juga saya mendapatkan protes keras juga di antara teman-teman. Kok nggak dibantu gitu loh. Iya. Tapi saya kembali kepada yang saya katakan, tugas seorang jaksa tugas sangat mulia. Benar. Kalau kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, ya, rewardnya kan datang sendiri. Benar. Itu yang jadi kunci kata kunci saya tuh. Jadi ketika itu saya laksanakan tugas walaupun apa dapat intervensi atau kedemana, saya biasa aja. Nothing tulus ya Pak. Iya. Iya. Tidak ada beban Tidak bagi beban. saya. Nah sehingga waktu itu berjalan lancar dan mungkin masih ingat itu ada perkara tindak pidana korupsi, tersangkanya Artalita Suryani alias Ayin yang memberi suap kepada jaksa. Bayangkan zaman itu tahun 2018. 2018 betul. Ketika itu sudah selesai, saya kembali ke satuan, ke kejaksaan lagi. Saya pikir nggak ada lagi perkara seperti itu. Karena kepercayaan pimpinan, akhirnya saya ditugaskan lagi untuk menyidik lagi senior saya lagi. Di Gedung Bundar waktu itu, saya menjabat Kasubdit Penyidikan. Mau nggak mau ya Pak. Mau tidak mau iya. perintah.
Karena tadi itu, karena profesionalisme saya Benar. tadi, saya laksanakan perintah jadi pimpinan tertinggi, saya laksanakan. Saya sidik, bahkan itu tahu jauh di atas saya, jabatannya pun jauh, Senior Pak ya. senioritasnya jauh, saya laksanakan. Berapa kali sampai terakhir juga saya tuntut dan saya eksekusi itu. Dan ya suara-suara ini tetap biasa adalah, Ya. kenapa kok nggak ada bisa bantu teman sendiri, tapi enggak, kembali ke profesional. Profesional. Profesionalisme. Mau nggak mau. sukses profesional. Profesional. Ini datang jam 2 datang setengah 3. Iya, Bang Cik Ari ini ngomongin diri dia dewek, Pak. Nggak boleh Cak itu. Menak sukses tuh harus bisa mengatur waktu. Wow, benar. Iya. Nah, Jadi kita pernah juga saya menangani perkara yang menjadi saksi adecatnya itu wakil presiden. Nah, kenapa tuh, Pak? Kan wakil- Lantal. Jadi ketika itu saya menyidik kasus salah satu bupati di provinsi Jawa Barat Itu tahun berapa Pak? tahun 2017. 2017 masih baru Baru 2017 2018. Jadi atas permintaan dari si terdakwanya dan penasihat hukumnya, dia minta dihadirkan saksi adecat, saksi yang meringankan dari si terdakwa. Pak ini. Silakan, saya bilang, diminta berhakim. Saya pikir saksi adecat yang biasa, ternyata Wakil presiden. Wakil presiden. Gugup dak Pak? Iya. Gimana Pak perasaannya Pak pada saat itu? kan saya minta pendapat dulu kepada Pak Jaksa Agung. Saya katakan ini kan perkara tindak pidana korupsi. Korupsi. Harusnya kita ini mendukung pemerintah. Betul. Kok dia minta saksi yang meringankan? Bapak Wakil Presiden mau petunjuk, Pak, kira-kira bagaimana, kalau bisa beliau jangan hadir. Tapi ketika itu hadir beliau, ya saya harus profesional tadi. Profesional lagi Pak ya. Jadi kembali ke profesionalitas itu, bicaranya juga karena Wakil Presiden adalah simbol negara, Betul. kita identik harus memberi dia penghormatan. Benar. Betul. Namun tidak mengurangi daripada Mengurangi dari proses hukum. Keprofesionalan. tadi Ya. sudah berjalan. Nah, jadi saya begitu aja. Dan alhamdulillah terdakwanya juga diputus 4 tahun ketika itu. Putusannya 4 tahun. Masih kena tuh lah Pak Masih kena. Nak wapres dah ya Pak ya. Yo. Iya. Salah tetap salah. Benar. Nah, jadi proses berejo hukum kamu. tetap berjalan. Kita berjalan. Itu adalah dukanya. Jangan nak jubah-jubah sandung hukum. Iya. Ngapa nak ngono ke Cik Amal terus Cik hari ini dari tadi Caknya? Katik lagi sekarang nak ngurus-ngurus. Katik kau. Itu dari oknum baik Cik Ari. Iya. Transparasi profesional. Nah, luar biasa. Nah, kita balik lagi ke tema nih Pak Sarjono. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ada Forwaka ya Ya. di Kejaksaan. Nah, mungkin ada kegiatan rutin Pak yang diadakan dari Kejaksaan dan juga Forwaka sendiri untuk terus bersinergi seperti Oh itu. ada, kita itu punya program Kopi Morning. Oke. Coffee Jadi morning. teman-teman kita selalu per 3 bulan sekali dalam rangka untuk meningkatkan silaturahim maupun bersinerginya antara media, rekan-rekan media dengan kejaksaan. Kita punya program namanya Kopi Morning. Coffee morning. Disitulah ajang pertemuan antara rekan-rekan media untuk menyampaikan masukan, saran segala macam kepada kita. Kita nanti perintahkan Aspintel dan kasih Penkum kita Oke. untuk jembatan. Nanti saya sebagai narasumbernya akan ikut hadir di sini. Salah satu bentuk untuk mengakrabkan antara kejaksaan diri. dan media. Benar. Jadi Dan juga Coffee morning itu. menginformasikan pastinya Pak informasi-informasi apa saja yang pastinya yang akuntabel, yang transparan dari kejaksaan melalui pers dan media massa tadi. Iya. Apalagi kan Kejaksaan Agung ini kan public trustnya kan lumayan Nah, tinggi. iya. Bagaimana tuh Pak dari kejaksaan menciptakan public trust? Alhamdulillah kan dari hasil survei terakhir itu kita di posisi 81,2%. Ya. Hasil survei. Kita tidak pernah cawe-cawe atau intervensi. Silakan publik yang menilai melalui lembaga survei bagaimana aparat penegak hukum yang ada di negara kita. Dilihat juga dari beberapa case-case yang besar dan menarik dan pelakunya ada. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia mendapat peringkat yang nomor 1. Nomor satu. Jadi ini berkat peran dari teman-teman media juga. Jadi terima kasih Kejaksaan telah difasilitasi untuk mencapaikan capaian kinerjanya dalam setiap kegiatan penanganan perkara itu. Ya media lah yang mempublish. Di situ masyarakat menilai.
nilai dari kualitas perkaranya, penyelamatan kerugian keuangan negaranya, pelaku tindak pidana korupsinya. Nah, itulah dinilai. Nah, ternyata kalau dulu 5 tahun ke belakang kejaksaan masih jauh sekali dari harapan kita. Oke. Berarti sudah ada peningkatan, Pak. Jauh sekali, ya. luar biasa. Dan program-program ini bisa dilihat secara masif di pemberitaan-pemberitaan yang ada di media kita, Luar baik biasa. mainstream, televisi, media massa. Oke. Bisa dilihat itu setiap hari pemberitaan yang dulu kita melihat korupsi itu hanya 1 miliar, belum sekarang 104 triliun. Bayangkan, saya waktu itu sebagai direktur eksekusi ikut berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset si tersangka ini. Nilai yang fantastis sekarang, Iya, Pak. luar biasa. Bukan lagi hanya 1M 2M ya, Cik Ari. AKM belum pernah nyinggung. Itu dia salah satu bentuk keprofesionalitasan seorang jaksa. Jadi kejaksaannya sekarang luar biasa. Benar. Iya, public trustnya sudah tinggi, Benar. ya kan. Karena- Jadi dengan media itu saling membutuhkan. Saling Kau membutuhkan. butuh, aku butuh. Asal jangan butuh sih itu 100.000. Nah, nih Agar silaturahmi tidak terputus. Jadi ibarat kalau media dan kejaksaan itu kalau kita makan sayur tanpa garam, Oh. nah, hampa dia. Hambar, Pak. Hambar. Kita bekerja maksimal kalau tidak ada media yang mempublis, apalah jadinya. Iya. Tidak tahu, Masyarakat Wong. tidak tahu. Benar. Nah, salah satunya media yang digunakan dia melalui IT ini tadi. Benar, karena memang sudah didukung digitalisasi kalau Pak Digitalisasi. sekarang. Apa istilah itu? 4G. 4G. 5G itu Iya, maklum sudah. lidah. Karena memang sudah digitalisasi dunia dalam genggaman. Nah, Genggaman. kita singkat Pak minta himbauan dari Pak Sarjono ini terkait dengan tema kita sinergi antara media massa dan juga kejaksaan Republik Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media dimanapun berada. Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menghimbau untuk pembuatan berita yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat harus tentu berita yang aktual sesuai dengan fakta yang ada, tidak merupakan berita yang bersifat asumsi tanpa melakukan cek and recheck kepada narasumber. Nah, itu akan membawakan bias berita itu. Benar. Akan menjadi berita-berita yang tidak populer dari sisi aspek pembelajaran, sosialisasi itu tidak akan tepat sasaran. Jadi kepada rekan-rekan media agar dalam membuat suatu pemberitaan lebih benar-benar aktual dan sesuai fakta yang ada, sesuai dengan bukti yang ada dan narasumber yang dapat dipercaya, sehingga benar-benar sifat pemberitaan itu edukatif dan informatif kepada masyarakat, dapat menjadi rujukan dan menjadikan nilai-nilai pembelajaran kepada masyarakat. Karena media ini adalah penyambung informasi yang sangat-sangat masif kepada masyarakat kita, sehingga media kita akan terdepan dalam suatu pemberitaan. Saya yakin kalau media yang membuat atau menyampaikan berita aktual terpercaya, pasti dia akan mendapat respon positif dari Benar. masyarakat. Oke, salah satunya nonton Pal TV juga. Nonton Kerjasamanya nonton Pal TV Iya. dari pagi sampai ke malam. Kan tinggal lagi. Pal TV. Baik, kami ucapkan terima kasih Buat Bapak Pak Sarjono Sarjono Turin, Turin. SHMH sudah Sama-sama. memberikan informasi yang edukatif seperti Bapak sampaikan tadi, yang informatif, sehingga semoga yang kita sampaikan hari ini dapat manfaat Pak, dapat Amin. bermanfaat bagi Amin. sobat-sobat Iwa dimanapun berada. Nah, jadi pemacu. Benar. Apalagi yang kejaksaan nonton. Nah, menacak Bapak ini bertanggung jawab sama Tuhan dan profesional. Profesional itu dia, benang merah. Saya juga atas nama pimpinan Kejaksaan Wilayah Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas prokes ya. Iwa ini telah membawa tema yang sangat baik. Tentunya ke depan saya juga berharap dan berpesan kepada junior-junior saya agar bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Wah. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Tamu yang sangat inspiratif sekali hari ini Betul Mas Ari, sekali. karena kita jarang nih mendapatkan sosok pemimpin yang Limited seperti edition. Limited Nah, edition. barang limited tuh barewe Langka. langka. Lah langka mahal pun. Kan ada yang jualan. Tolong Pak, dia nih, nah dia perlu Pak. Kita promosikan. Ya, itu Pak maksudnya dari tadi Pak. Terima Salam kasih. Ya. hormat kepada pengurus dan pimpinan GM
Viral TV. Wah, terima kasih. Sukses Amin, dan amin, amin. selalu mendapat berkah daripada Amin. Amin. Terima kasih Pak Sarjo Turin sudah hadir ya, pasti memberi informasi untuk kita semua. Betul. Kita sudah di penghujung acara ini, Cak Ari. Bener, jangan lupa lo kesian bapak nih calon nak begawi. Oh, iya. Ajak ngobrol Kurang terus. lebih sudah beberapa menit ya kita ngobrol, pasti sudah banyak juga Bener. informasi yang sudah kita kasih ke Sobat Betul. Iwa. Jadi saksikan terus podcast Iwa Kejaksaan Negeri Palembang. Betul. Kalau suka lagi. Apa? Kalau buat dulur-dulur Iwa podcast di rumah yang pengen angkat tema ini, boleh komen. Kita membuka komen yang seluas-luasnya ya. Kalau pacak kita gawe ke. Iya. Aman tak pacak kita pikir ke. Pokoknya pacak pokoknya pacak. Iya. Akhir kata aku si Amal. Aku Mang Ciari. Pamit undur diri. Terima kasih Sobat Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarjono sekali lagi.